Hai, ada orang-orang baik dan hebat ketemu dengan saya lagi, Arianti Alfian Rusid. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan tentang bagaimana mengukur keberhasilan persaingan sehat. Latar belakang pendidikan saya antara lain di bidang psikologi dan juga magister komunikasi serta memiliki pengalaman di bidang HRD kurang lebih 20 tahun. Berikut adalah cara mengukur keberhasilan persaingan sehat di sebuah perusahaan. Yang pertama, peningkatan kinerja individu dan tim. Peningkatan kerja individu mengacu pada peningkatan produktivitas, kualitas kerja, dan pencapaian target oleh masing-masing karyawan. Peningkatan kinerja tim mengacu pada peningkatan efektivitas, kolaborasi, dan pencapaian tujuan bersama oleh sebuah tim. Cara mengukurnya, pantau KPIs individu dan tim secara berkala, seperti volume penjualan, jumlah proyek selesai, tingkat kepuasan pelanggan, dan lain-lain. Lakukan evaluasi kinerja formal dan informal secara rutin untuk mengidentifikasi tren peningkatan atau penurunan kinerja. Kumpulkan umpan balik dari atasan, rekan kerja, dan bawahan untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang kinerja dan karyawan dan tim. Yang kedua, peningkatan inovasi dan kreativitas. Inovasi mengacu pada pengembangan ide-ide baru, produk, layanan, atau proses yang meningkatkan nilai bagi perusahaan. Kreativitas mengacu pada kemampuan untuk menghasilkan ide-ide original dan solutif yang tidak konvensional. Cara mengukurnya, catat jumlah ide baru yang dihasilkan oleh karyawan dan tim, serta jumlah ide yang berhasil diimplementasikan. Kemudian, pantau juga jumlah paten, hak cipta, dan merek dagang yang didaftarkan oleh perusahaan. Kemudian bisa juga dengan melakukan survei untuk mengukur tingkat inovasi dan kreativitas di perusahaan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, peningkatan motivasi dan keterlibatan karyawan. Motivasi mengacu pada dorongan internal yang membuat karyawan bersemangat dan berdedikasi untuk bekerja. Keterlibatan karyawan mengacu pada tingkat ikatan emosional dan komitmen karyawan kepada perusahaan. Bagaimana cara mengukurnya? Lakukan survei secara berkala untuk mengukur tingkat keterlibatan karyawan, kepuasan kerja, dan loyalitas terhadap perusahaan. Kemudian bisa juga dilakukan pantau tingkat absensi dan turnover karyawan sebagai indikator motivasi dan kepuasan kerja. Kemudian, amati tingkat partisipasi karyawan dalam kegiatan perusahaan seperti rapat, pelatihan, dan acara sosial. Yang keempat, peningkatan kolaborasi dan kerja sama tim. Kolaborasi mengacu pada kemampuan karyawan untuk bekerja sama dan berbagi informasi untuk mencapai tujuan bersama. Ini mengacu pada efektivitas tim dalam menyelesaikan tugas dan memecahkan masalah. Lalu bagaimana cara mengukurnya? Lakukan evaluasi tim secara berkala untuk mengukur efektivitas, kemudian efektivitas dari kolaborasi, komunikasi, dan penyelesaian konflik. Kemudian, kumpulkan umpan balik dari rekan kerja untuk mengukur seberapa baik karyawan berkontribusi dalam tim. Amati interaksi antar karyawan dalam tim untuk mengidentifikasi pola kolaborasi dan area yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, pengurangan perilaku tidak sehat. Perilaku tidak sehat mengacu pada tindakan atau sikap yang merugikan perusahaan atau karyawan lain seperti gosip atau diskriminasi atau bahkan sampai dengan sabotase. Cara mengukurnya, catat jumlah laporan insiden terkait perilaku tidak sehat di tempat kerja. Lakukan survei anonim untuk mengidentifikasi perilaku tidak sehat yang mungkin tidak dilaporkan secara langsung. Lakukan wawancara dengan karyawan untuk mendapatkan informasi tentang perilaku tidak sehat yang mereka saksikan atau alami. Misalnya, sekarang saya akan memberikan gambaran lebih lanjut. Contohnya saya ambil di suatu daerah di Indonesia, yakni di Jawa Barat.
Di Jawa Barat ini penting untuk memperhatikan aspek-aspek sosial dan budaya seperti adanya harmonisasi. Pastikan bahwa persaingan tidak merusak harmoni dan hubungan baik antar karyawan, ukur tingkat konflik dan ketegangan di tempat kerja. Pastikan bahwa semua karyawan memiliki kesempatan yang sama untuk bersaing dan berhasil. Ukur tingkat persepsi keadilan dalam sistem penghargaan dan promosi. Ukur seberapa baik karyawan saling mendukung dan membantu dalam mencapai tujuan bersama meskipun ada persaingan. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, perusahaan dapat memastikan bahwa persaingan sehat memberikan manfaat positif bagi semua karyawan dan perusahaan secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya dan pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Arianti Afian Rusid.